Jadi yang terjadi adalah penzaliman yang nggak habis-habis terhadap Anies. Saya diam, nggak banyak bicara, diam aja. Kelihatannya lebih lugas aja. Oke. Tetapi dalam banyak hal saya suka kalau Anies dikritik kalau substansial. Karena kalau pemimpin nggak dikritik bahaya. Oke, nah kenapa saya bertanya begitu ya? Anda ini kok apa ya, galak banget tuh kalau Anies dikritik tuh. Nggak juga. Jadi reaksinya kenceng banget tuh kalau di TV. Nggak juga ya. Hah? Nggak juga. Sebenarnya kalau kritiknya itu substansial, Iya. saya tambahin datanya. Gitu ya? Contoh, Ya, pipanisasi air bersih kan nggak jalan. ya. Saya udah bawel kan di BUMD-nya, di ininya sumber daya airnya dan macam-macam. Kepada Aniesnya juga. Jadi begitu ada yang kritik, ini bahannya lah, sekalian udahin. Oke. Jadi banyak hal yang saya lebih suka Anies dikritik, tetapi yang substansial. Oke. Nah, kalau kritiknya misalkan, waktu itu awal-awal becak boleh masuk lagi Jakarta, kan nggak masuk akal. Terus yang ngomong DPRD, mau nggak mau kan saya harus jawab. Iya, Anda ini buzzer apa anggota DPRD? Gua kan milih lu mewakili gua. Kotak lu cuma setengah. Nah, kalimat-kalimat sedih gitu bukan dalam konteks kasar. Betawi ya kayak gitu di Jakarta kita bercandanya. Oh, ente Lahir besar di Jakarta, nenek saya Betawi Kebonanas. Oh, pantas aja kalau gitu. Ini berarti tanah abang ya. Tanah abang tapi kita tetap sewa. Tanah boleh punya abang ya kan. Gaya menulis, gaya bicara yang begitu saya pindahkan gitu loh, agar kelihatannya lebih lugas aja. Oke. Tetapi dalam banyak hal saya suka kalau Anies dikritik kalau substansial. Karena kalau pemimpin nggak dikritik bahaya. Oke. Nah anehnya, jadi kan gini. Dari mulai dia dilantik 1 hari pertama, ada kata pribumi yang dilepas dari konteksnya. Itu sampai masuk pengadilan loh. Ada yang menggugat. Bukan. Jadi perbuatan melawan hukum. Macam-macam. Gak lama kemudian bunga plastik yang ada di Panjang Sudirman habis-habisan. Yang beli Ahok. Cuman karena di tiap 22 Juni ditaruh aja lagi sama itu. Udah potret segala macam. Terus pada saat pedestrian Sudirman lagi yang bunga plastik yang sebentar itu. Yang hiasan yang sebentaran itu. Ya. Itu kan habis dikritik. Iya, yang beli Ahok gitu. Zaman Ahok. Oke. Terus jembatan di Kemayoran ambruk. Semua rame. Begitu tahu bahwa Kemayoran itu yang bikin jembatan ini bukan Pemprov, Seknek, berhenti lagi semua gitu loh. Oke. Jadi yang terjadi adalah penzaliman yang nggak habis-habis terhadap Anies. Saya diam, nggak banyak bicara, diam aja. Aiman Wicaksono Kompas TV yang brengsek. Iya, kenapa? Saya kagak mau muncul. Bro Aiman. Iya, Aiman yang awal. Iya. Saya sudah lama tidak pernah mau muncul di TV. Aiman minta, "Bang, ayo lo bang, ngomong lah semuanya." Udah laman gua ogah man, muka jadi wajah publik tuh nggak enak. Apa yang dilakukan? Dia WA ke Anies. Anies katakan, "Hadir is good." Itu kan instruksi udah. Majulah saya dari Aiman ke ILC kemana-mana ya terus sampai hari ini. Tapi ente itu apa jabatan formalnya selain komisaris? Nggak ada. Tapi kok bisa dimajukan sebagai juru bicara? Bukan.
Saya bukan juru bicara dari Pemprov, bukan bicara dari siapa-siapa. Tapi Sebagai pendukungnya Anies. Kenapa mereka suka itu? TV kan suka orang berdikai. iya, makanya saya bilang Anda keras kan. Nah, dan mereka kan menjadikan itu sesuatu hal yang menaikkan ratingnya, itu aja. Saya pun muak kalau dihadapi orang-orang yang kelasnya memang tidak punya konsep, tidak punya argumen. Tapi Anda nggak mau sama saya kan? Saya menolak udah 3 kali untuk dipertemukan dengan, ya saya mengistilahkannya si SMA-nya di mana. Iya. Karena males banget. Kita sekolah capek-capek baca-baca buku, organisasi segala macam, berhadapan dengan dia, buang waktu aja. Dan malu dengan anak kita sendiri kan. Iya, tapi saya dari konsep bertata negara ya, terus terang aja bro, saya suka mengkritik juru bicara dalam tanda kutip yang tidak resmi. Oh ya? Karena kita nggak bisa pegang omongannya sebagai sebuah kebijakan pemerintah. Saya sepakat itu. Jadi kalau misalnya, Ges Khalifah ngomong begini tentang Formula E, nanti dengan gampangnya Pemprov bilang, emang Ges Khalifah siapa? Betul sekali. Sama aja dengan misalnya ya, kalau dalam konteks istana, Denny Sregar, Ade Armando, misalnya siapa lagi? Eko Kuntadi ngomong tentang istana. Emang lu siapa? Lu kan nggak punya jabatan struktural. Saya sepakat apa-apa. sekali itu. Tapi kalau nggak balik ya oke lah, anggap aja iya dia tenaga ahli utama ya kan. Walaupun kadang-kadang out of context. Oke, tapi dia punya jabatan formal. Betul. Lalu? Ya, selama ini ya memang seperti itu aja. Berjalan bahwa saya diminta sebagai tidak pernah dikatakan sebagai jubir, sebagai pendukungnya gubernur. Tapi kan begitu seseorang sudah terpilih kan kita tidak boleh lagi ada seolah-olah ini rakyat Jakarta ini. Kan Jakarta semua, dia gubernurnya satu. Sikapnya Anies, gubernurnya satu, sikapnya Anies. Tetapi yang kalah-kalah itu kan tidak pernah mau menerima kekalahannya itu, dan ada yang bayarin kan di belakangnya. Kan mengkhawatirkan nih elektabilitas Anies. Oke. Jadi harus dijegal terus-menerus. Jadi kan harus ada Jadi Anda orang merasa terpanggil? kalau merasa terpanggil enggak ya? Enggak ya? Enggak. Tapi saya tidak merasa terpanggil oleh konteksnya Anies. Oke. Saya dari awal melawan mereka dari mulai 2009 apa 2010. Sama aja kok orangnya. Pembela LGBT. Jadi ini permusuhan lama, bukan permusuhan baru gitu loh. kalau konteksnya 2009-2010 itu apa? LGBT. Oke. Ketika rame soal itu, Iya. ada Armando ngomong macam-macam, membela lah. Saya bikin tulisan melawan dia. Saya katakan bahwa ini nggak sehat. Orang ini sakit, bukan harus dibela cara hidupnya. Oke, itu oke ya. Jadi, itu udah waktu terkait dengan putusan-putusan MK 2009-2010 Iya, itu. betul. Oke. Lalu tahun 2016 Anda memang resmi sebagai tim kampanye atau relawan? Relawan. Berarti non struktural. Non-struktural. Oke. Dan yang saya kampanyekan itu 3, bukan Anies. Apa? Ada 3 orang. 1 namanya Andi Malarangeng. Oke. 2 namanya Anas Urbaningrum. Iya. 3 namanya Anies Baswedan. Oke. Sesama alumni HMI. Iya. Dan itu saya umumkan ke publik. Saya menjalankan 3 orang. Iya. Dan tipenya beda-beda. Yang 2 ini nggak lolos seleksi alam. Tinggalnya Anies. Oke. Ya udah, ini aja gue belain. Oke. Jadi nggak semata-mata Anies ya, tidak. Dulu Kan kita punya obsesi ya untuk. Dulu saya lihat ada foto 3 orang yang bilang, wah ini wajah masa depan Indonesia. Ya kan? AAS, Anies Baswedan, kemudian Anas Urbaningrum, Sandiaga Salahuddin Uno. Ya kan? Oh, Sandiaga masuk. Enggak, mereka berfoto bertiga. Oh iya. Satu mewakili katakanlah akademik. Dulu kan Anies belum masuk politik. Belum. Ya kan, baru pulang dari Amerika jadi rektor gitu-gitu kan. Satu mewakili mazhab politik, ya kan. Dan satu pengusaha. Benar. Kan cocok kan? Satu guru, satu politikus, satu pengusaha. Iya. Nah, tapi rupanya yang bergabung AS. A1-nya nggak boleh ada 2, nggak boleh 2A rupanya. Walaupun Anas pun kasusnya banyak pertanyaan ya. Saya kan ngikutin itu. Oke. 102 saksi yang dihadirkan yang menyatakan dia terlibat cuma 4. Nazarudin, istrinya, adiknya 98 menolak. Oke. Itu ya lebih mending daripada cuma 1. Karena kata konon saya datang lawyer kemarin ya, Ahmad Yani,
dia punya klien ya, seorang jenderal, saya nggak sebutkan namanya. Cuma satu orang katanya yang mengatakan dia terima suap. Dan itu kena. Dan itu kena ya. Tapi Allahu alam, karena saya tidak ngikutin, karena saya orang hukum kan. Makanya saya bilang saya perlu underlining, yang ngomong adalah pengacaranya. Ya. Oke, tapi saya sendiri tidak tahu faktanya.